Shalom rekan-rekan teruna dikasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Ya pasti baik-baik aja. Ya rekan-rekan, kita akan kembali dalam Barnabas. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan siapkan hati dalam pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, amin. Ya rekan-rekan, bacaan kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama hingga yang 10 yang menyatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya, dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jika Tuhan Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya rekan-rekan, hari ini tema kita pekerjaan Tuhan memberikan kelegaan. Setiap penyimpangan, setiap kesalahan pasti mendatangkan akibat buruk, petaka. Ya rekan-rekan, salah satunya adalah hukuman yang dijatuhi oleh Tuhan kepada sikap Israel yang menyembah Allah orang Amori, yang menyebabkan mereka kembali ditindas hingga melarat oleh orang Midian. Karena bangsa Midian menghimpit bangsa Israel, pada akhirnya orang-orang Israel itu berteriak, berseru kepada Tuhan. Kalau dalam kamus KBBI, berseru itu bisa dibilang memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Suara Israel itu menunjukkan bahwa mereka akhirnya menyadari hanya Tuhan yang mampu menolong mereka. Tuhanlah satu-satunya jadi penolong yang sanggup melepaskan mereka dari tekanan dan dari penindasan yang dialami. Sebagaimana firman-Nya, Tuhan adalah pembebas Israel sejak semula. Sama seperti Israel, seringkali kita menghadapi masalah, seringkali kita menghadapi sesuatu hal yang menghambat kita, menindas kita. Kita sadar kembali bahwa ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Namun jika kita sadar kembali
kepadanya. Tuhan adalah banyak sabar, lemah lembut, penuh kasih setia. Mungkin kita pernah mengira bahwa Tuhan meninggalkan kita, membiarkan kita di masa-masa di mana kita terpuruk. Kita pasti akan mengalami pikiran seperti itu. Yang sebenarnya Tuhan itu selalu mendengar. Mendengar apa? Mendengar semua keluh kesah kita. Mendengar selalu apa menjadi permintaan kita. Justru Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Selalu memperhatikan kita. Jadi, setialah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat diampuni, dipulihkan, dan dibebaskan dari segala keluh kesah, pergumulan, maupun penindasan. Ingatlah apa yang dikatakan pada Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ketika kita dalam masa pencobaan, sadarilah justru hal itu karena kelalaian kita sendiri. Jadi kita harus bisa renungkan kelalaian kita sendiri, dan kita juga harus bisa renungkan kebaikan Tuhan dan selalu berserta kepada kita, kepadanya, sebab hanya di dalam Dialah kita memperoleh kelegaan. Sungguh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan adalah pangkal keselamatan kita. Amin. Biarkan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang hari ini. Kami bisa terbangun di pagi hari dengan Tuhan. Tuhan, kami sudah membaca dan firman. Kiranya apa yang kami renungkan ini Tuhan, itu menjadi pedoman kami di hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Ya rekan-rekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.